Enggak, kita sih fight aja karena kita memang fokusnya untuk masyarakat kok gitu. Kalau memang Dani merasa bahwa ini adalah bagian dari tanda kutip intimidasi mungkin, ya harusnya introspeksi diri. Kenapa kita menggugat? Karena dia adalah bagian dari perilaku dia yang kurang berkenan. Gitu. Ini sakit nih, tapi saya sengaja ke sini. Tapi ternyata, aduh, iya sudah siap sekali sebetulnya. Tapi kok langsung, ya kecewa lah pokoknya. Nunggu sampai tanggal 8 ya. Ya, tadi kan sudah mendengar keterangan dari pihak DPR sendiri, mungkin ada mau disampaikan juga terkait statement tadi. Ya semoga ini bagian dari usaha kita bersama dan dimudahkanlah semuanya ya. Dan mereka juga menyadari bahwa ini adalah sudah terlalu lama ya, udah dari tahun 80 harusnya sudah ada regenerasi atau apa tuh istilahnya tuh kalau kayak gitu. Ya penyesuaian lah ya gitu, karena sekarang kan udah 2025 harusnya lebih menguntungkan untuk masyarakat lah, terutama itu aja sih yang saya pikirkan. Untuk kesejahteraan, karena apapun yang kita lakukan, saya psikolog, karena saya psikolog, jadi saya pandangannya untuk kesehatan mental, kesejahteraan mereka apabila tidak dicukupi pasti akan berhubungan dengan kesehatan mentalnya pasti terganggu, itu udah pasti gitu. Jadi saya inginkan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan dikabulkan oleh MK, itu aja. Bu Lita, tadi kan sempat DPR juga bilang itu kan sudah diperhitungkan uang pensiun itu ada rincian dari 1 sampai 6%. Iya. Nah itu ya kesetaraan lah sama Ya tapi nggak, penggantiannya kan. ya tapi nggak seumur hidup kali ya. Dan dia kan bukan pegawai, kan dia juga sebagai masa usia kerja 5 tahun harus dapat pensiun tuh rasanya kurang bijak lah ya untuk sekarang ini dengan masyarakat yang serba kekurangan tuh saya rasa nggak elok lah seperti itu. Setahu Bu Lita berapa sih nominal angka pensiun anggota DPR? Dari berapa sampai berapa? Coba terkait apa? Nominal pensiunnya memang. Kalau berdasarkan permohonan kita petitum alasan permohonan kita, hitungannya itu kurang lebih 6 jutaan lah satu orang kalau nggak salah ya. Cuman dari penyampaiannya 3 juta. Nah, intinya gini, apa yang disampaikan dari keterangan itu semua salah menurut saya secara subjektif. Karena apa? Saya pemohon. Kemudian dikatakan bahwa undang-undang itu sudah sesuai dengan peraturan. Di mana peraturan? Seperti yang disebutkan tadi di peraturan PP nomor 8 1977. Sedangkan undang-undang tersebut dibentuk 1980. Bayangkan udah berapa puluh tahun ini. Iya. Secara otomatis undang-undang dasar aja sudah diamandemenkan gitu loh. Kenapa undang-undang itu masih dibiarkan? Undang-undang dasar aja sudah diamandemenkan. Artinya apa? Sudah ada pembaharuan ketatanegaraan di Indonesia ini. Seperti lembaga tertinggi negara. Tinggi amat ini kan gitu kan. Nah artinya terminologi yang di sana nggak sesuai lagi. Bayangkan seperti yang disampaikan, itu kan sudah sesuai dengan aturan bahwasannya pensiun bisa diwariskan. Bayangkan menjabat cuma 5 tahun doang dapat pensiunan sampai seumur hidup, meninggal bisa diwariskan. Emang ini harta gono gini? Enggak kan? Ya itu dia, intinya apa yang disampaikan DPR tadi itu salah semua. Salah. Dan tidak benar tadi menyampaikan lagi membandingkan dengan BPK ya. Beda banget lah BPK dengan DPR yang menjabat 5 tahun dengan BPK itu yang sangat beda banget lah gitu loh. Sangat berbeda banget, dan di institusinya juga berbeda sudah. Aturannya juga berbeda. Nah, jadi kalau dia menyampaikan dan menyamakan dengan BPK yang dia disebutnya tadi, itu sangat keliru lagi. Ya, yang jelas. Ya, sebaiknya DPR menghitung ulang lah, karena bagaimanapun juga perhitungan kita juga sudah ada ya, jadi mungkin akan lebih baik lagi yang jelas mereka adalah perwakilan rakyat, seharusnya lebih memikirkan rakyat daripada memikirkan untuk pensiunnya kepentingan itu pribadi. Kepentingan pribadi. Banyak ASN, guru-guru honorer yang belum dapat ketimpangan itu kan. Tenaga seperti kepolisian juga yang saya gugat juga maksudnya. Artinya apa salahnya dialokasikan ke sana. Bayangkan mereka berjuang loh, TNI, polisi, PNS segala macam 30-40 tahun. Ini 5 tahun doang menjabat dapat. Istilahnya kan mereka bukan pengabdian kan, dia kerja hanya bagi harta berdasarkan istilah kayak kontrak gitu ya, kayak kontrak kerja 5 tahun gitu, gitu sih. Banyak yang lebih membutuhkan. Betul. Alokasi dananya lebih baik
diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan tadi guru-guru honorer, tenaga kesehatan, beasiswa bagi anak-anak yang mampu, pintar tapi dia tidak bisa bersekolah karena keterbatasan seperti itu. Hitung-hitungan Bu Lita gimana sih Bu? Tadi kan bilang sempat kita sudah punya hitung-hitungan sendiri. Hitung-hitungan Bu Lita seperti apa? Iya, yang bagian membicarakan Kami sudah sampaikan kemarin, cuman saya lupa berapa itunya poinnya, dan penerima manfaat pensiun pun sudah kita sampaikan di petitum kita. Mungkin bisa dilihat dari MKRI-nya, ada itu lengkap semua itu kemarin itu kita buat. Makanya masuk ke pleno kan gitu. Iya. Bagi tadi bisa jadi kan ini trigger ya, kan ada trigger kemarin ketika bersentuh dengan Mas Ahmad Dhani, akhirnya sampai ke MK sendiri. Hebat nggak tuh? Gimana? Mantap nggak? Panjang. Mantap dong. Artinya berkolaborasi, dan ini adalah bagian dari usaha saya, bukan masalah kesel, marah dan ini tidak. Jadi saya hanya memang fokus kepada masyarakat, dan kebetulan saya ada sedikit masalah dengan dia, ya udah itu yang jadikan topik. Itu hanya gitu. kebetulan ya. Ya, hanya menjadikan topik ini aja supaya lebih fokus gitu. Yang kita gugat itu apa? Gitu. Bu Lita kemarin sempat ramai juga nih, ada isu pengalihan katanya, isu cerai jadi isu pengalihan tentang persoalan. Sekarang kalian wartawan yang yang mengalihkan isu itu siapa? Ayo, saya bisa cek loh ya. Ayo, hati-hati loh ya bermain dengan Lita Gading. Tahu saya nanti pas ketahuan ini siapa yang bayar, ayo tahu loh. Gitu. Tapi itu pengalihan isu tidak atau gimana Ge? Ya gimana ya? Ya suka-suka kamu lah. Dengan isu itu tertutup tidak Bu dengan dengan persoalannya dari PPN? Enggak, kita sih fight aja karena kita memang fokusnya untuk masyarakat kok gitu. Kalau memang Dhani merasa bahwa ini adalah bagian dari tanda kutip intimidasi mungkin, ya harusnya introspeksi diri. Kenapa kita menggugat? Karena dia adalah bagian dari perilaku dia yang kurang berkenan gitu. Kurang berkompetensi. Ya, tidak kompeten lah. Ya, janganlah ngurus-ngurusin masalah pribadi melulu lah, ya. Jadi lebih baik fokus kepada masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh apa, kerja nyatanya tuh apa. Ini sekarang tanya, Wulan dua periode di sana ngapain aja? Kalian tahu dong pasti, ayo. Ya kan, tidak sesuai dengan kompetensi dia lagi. Kita harus berpikir real lah. Kalian wartawan juga harusnya ya jangan sekedar meliput, tapi kita juga harus mempunyai apa yang harus disampaikan gitu. Bentuk keresahan juga ya. Kenapa? Bentuk keresahan juga artinya sebagai warga. Keresahan. Iya dong pasti itu. Ya resah lah, kita mau bayar pajak tapi untuk bayar mereka yang tidak kompeten. Rugi banget gitu. Ya kan Bu? Berarti tim mengharapkan adanya evaluasi terhadap undang-undang ini ya untuk perbaikan pembaruan. Harus. Justru kita udah jalan sampai sidang ketiga ini. Mudah-mudahan ya semuanya akan berjalan dengan lancar dan dikabulkan sih. Mohon bantuannya juga, tolong publish yang baik karena ini untuk masyarakat luas loh, bukan untuk saya pribadi, bukan untuk Ahmad Dhani ya. Jadi ini untuk masyarakat luas yang memang mereka membutuhkan, itu aja. Jadi tadi agendanya tadi seperti apa di Harusnya agendanya mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Namun dari Presiden tidak hadir, belum siap, nanti tanggal 8. Ini sidang ke Tiga. berarti ada hambatan-hambatan atau seperti apa? Ya hambatannya ini nggak jadi. Belum siap. belum siap gitu. Belum siap. Kita kecewa sih, kita udah nunggu dari sebulan yang lalu ya gitu. Tempur ini kalau kami. Iya. Kira-kira presiden prorakyat ya? Harus Pastilah. dong. Pastilah. Harus. Sebutin nama saya gitu Pak Prabowo, tahulah. Gitu ya. Saksinya siapa aja nanti? Saksinya kita masih Persiapkan lah. ya masih Lagi kita masih persiapkan, di- masih Ahli juga kita persiapkan. Intinya untuk saksi. Baik.
Ya untuk ahli tentunya kita persiapkan sebanyak mungkin kalau memang kotanya diberikan oleh mahkamah. Tapi biasanya kan 2 ahli. Biasanya dibatasi. Kita gunakan nanti semaksimal mungkin, itu masih rahasia nanti. Kemudian untuk ahli kita bawa sebanyak-banyak mungkin untuk saksinya. Yang bersaksi kayak di Undang-Undang Polri kemarin kan ada kurang lebih 20 saksi itu kita hadirkan. Ada artis katanya. Ada artis loh. Ya dimungkinkan bisa artis, pemain apa segala macam lah nanti kita bawa Kalian paling sini. seneng deh kalau ada artis. Iya. Atau gimana? Kenapa? Densu akan jadi saksi atau seperti apa? Itu lain soal, Sidang aja nanti. itu Iya. lain kasus, Iya. lain kasus. Ya itu nanti kasusnya di Polda itu. Nanti kan kita juga lapor ke MKD juga dari hasil Polda itu. Apa Bu yang mau dilakukan? Ada deh, mau tahu aja. Kemudian